Jadi ada orang baik yang ketika dijahatin terus menerus, dikasih luka terus menerus, pada akhirnya dia berontak gitu. Dan itu manusiawi banget lagi. Iya. Kayak kan kadang kita walaupun sabar nggak ada batasnya ya, tapi kadang ke switch tuh godaan tuh banyak banget tuh kalau kita disakitin mulu gitu. Jadi kadang kita nggak bisa juga ngejudge itu orang jahat banget ya. Iya. Coba lihat Story-nya kenapa dia gimana? bisa kayak gitu gitu kan. Kenapa dia bisa jahat? Ternyata di balik orang jahat ada orang jahat yang udah ngejahatin dia. Iya. Di balik itu lagi karena si orang itu juga tumbuh di lingkungan kejahatan gitu. Jadi kayak ke sesuatu yang jahat dan tidak baik tuh kayak rantai yang nggak putus Iya, gitu. iya. Maksudnya bahkan bisa merubah seseorang yang tadinya baik tapi pada akhirnya nggak kuat gitu. Yes. Sampai akhirnya gue harus lakuin sesuatu karena gue nggak bisa diginin terus. Karena itu survival mode yang dipakai Gitu. sama si karakter itu ya. Betul. Nah, Audio on, camera roll, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dias Danar. Dan di Bersinema kali ini episode dari minggu lalu, sama tamunya tidak gue bolehkan pulang. Masih ada Bu Hadra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini dengan bisa dibilang lanjutan dari film Si Jin. Yang pertama itu sekarang Kitab Si Jin dan Iliyin. Kitab Ya. Si Jin dan Iliyin. Ini nanti kita mau tanya lebih panjang lagi tentang Si Jin dan Iliyin. Tapi dengan di minggu lalu tentang ngobrol tentang drama religi, kali ini horor. Nah, Bu Hadra juga akrab dengan horor. Horor Ya kan? sentuhan religi. Horor dengan sentuhan religi. Ya kan kita ketemu di beberapa judul tuh yang bagus banget dan erat banget juga dengan sentuhan religinya. Menyambung dari episode sebelumnya, ini pun sama diterapkankah oleh Bu Hadra dengan kalau menggarap film horor tetap ada nilai dakwah yang mau disampaikan? Iya, Itu itu salah satu maksudnya yang aku pegang banget. Walaupun kadang-kadang maksudnya ngapain sih bikin film horor gitu kan. Tapi ya maksudnya buat aku dengan di Indonesia gitu, dengan masih banyaknya kepercayaan yang ke arah menyembah selain Allah Iya. gitu kan. Menurut aku perlu banget dibikin film yang buat meluruskan gitu apa yang maksudnya seharusnya dilakukan oleh umat yang beragama gitu. Jadi itu misinya di situ ya. Misinya di situ. Ya. Selain Makanya maksudnya entertaining secara audiovisual, itu jelas tapi ya. maksudnya kita juga harus nyampein nilai dakwah di dalam film itu. Karena memang ternyata berarti tujuan yang kita pengen capai punya kotak masing-masing ya. Dari yang sebelumnya mungkin film dengan drama religi, tapi ada beberapa penyampaian yang lebih cocok disampaikan dengan treatment film horor gitu. Betul, ya. Betul, iya, tergantung peristiwanya. Yes. Dan kali ini kan dengan Kitab Si Jin dan Iliyin. Sebelumnya kan hanya Si Jin tuh. Si Jin. Iya kan? Ini pengembangannya gimana saat dari Si Jin? Kalau lihat dari trailer kan kita belum nonton nih, aku belum nonton. Ini lebih kompleks lagi secara masalah, problem dan karakter yang dilibatkan kan juga lebih banyak nih di sini. Nah, ini gimana kompleksitas pengembangan dari Si Jin dengan suksesnya ke Kitab Si Jin dan Iliyin ini? Ya memang kan waktu awal Si Jin itu kan kitab yang mencatat hal-hal durhaka yang dilakukan manusia gitu, hal yang tidak baik gitu. Terus ketika itu sebenarnya udah banyak banget gitu yang mention ke aku. Terus kalau yang baik tercatat di kitab apa gitu, Iliyin gitu. Sebenarnya pun aku waktu pas bikin Si Jin, aku nggak tahu ada 2 nama kitab itu, gitu. Maksudnya itu kan bukan yang familiar gitu, semua orang tahu gitu kan. Betul. Kalau begitu ada film ini, kita jadi browsing, oh ini ya gitu. Maksudnya kan. ini ya, artinya buat ini ya gitu. Betul, dan di Al-Quran juga ada ternyata gitu. Terus dari situ akhirnya kita pengen ngasih sesuatu yang lebih kompleks lagi gitu, bahwa ada pilihan ternyata buat manusia gitu. Kamu mau dicatat di dalam kitab Si Jin Atau Iliyin gitu, atau kamu merasa sudah melakukan hal baik yang akan tercatat di kitab Iliyin atau di Si Jin gitu. Tapi bisa jadi bagi Allah itu di Si Jin. di Si Jin gitu. Konfliknya apa sih yang di sekarang nih, yang di film Si Jin dan Iliyin ini?
Kalau yang ini tentang dendam. Tapi memang dendam ini berasal dari orang yang justru baik. Gitu. Yang awalnya maksudnya dia inosen gitu, lugu, polos gitu, tapi dia berada di lingkungan yang ketika dia merasa udah ngasih yang terbaik, melayani yang terbaik, tapi dia tidak mendapat balasan yang setimpal gitu dengan apa yang sudah dia lakuin. Yang diperankan oleh Yunita Siregar. Yes. Gitu. Jadi ada orang baik yang ketika dijahatin terus menerus, dikasih luka terus menerus, pada akhirnya dia berontak gitu. Dan itu manusiawi banget lagi. Iya. Kayak kan kadang kita walaupun sabar nggak ada batasnya ya, tapi kadang ke switch tuh godaan tuh banyak banget tuh kalau kita disakitin mulu gitu. Jadi kadang kita nggak bisa juga ngejudge itu orang jahat banget ya. Iya. Coba lihat story-nya kenapa gimana? dia bisa kayak gitu gitu kan. Kenapa dia bisa jahat? Ternyata di balik orang jahat ada orang jahat yang udah ngejahatin dia. Di balik itu lagi karena si orang itu juga tumbuh di lingkungan kejahatan gitu. Jadi kayak sesuatu yang jahat dan tidak baik tuh kayak rantai yang nggak putus gitu. Maksudnya bahkan bisa merubah seseorang yang tadinya baik tapi pada akhirnya nggak kuat gitu, sampai akhirnya gue harus lakuin sesuatu karena gue nggak bisa diginin terus. Karena itu survival mode yang dipakai gitu sama si karakter itu ya. Betul. Nah di film ini kita juga ngasih ada karakter penyeimbang bahwa maksudnya ketika tokoh yang lainnya gitu kan ditempa dengan musibah bertubi-tubi gitu kan di keluarganya, tapi dia survive dengan cara yang baik ya. Karena dia berada di lingkungan yang tepat gitu. Terus pandangan agama yang tepat gitu, guru yang tepat gitu. Jadi maksudnya sebenarnya ketika kita merasa kita udah ada di lingkungan yang menjahati kita, kita memang harus buru-buru cari lingkungan tempat, yang pas ya, perlindungan gitu, perlindungan yang bisa nguatin kita secara mental gitu. Jadi akan ada dua gambaran gimana efek dari yang tadi tuh kejahatan yang diberikan di karakter-karakter ini ya. Kan pada dasarnya semua orang tuh baik. Iya ya. Ya kan mereka lahir tanpa polos, dosa, polos, nggak tahu apa-apa gitu. Cuma ya kenapa dia berubah kan karena lingkungan kan gitu. Nih ada di yang pertama, ini kenapa kan rata-rata banyak yang nanya tuh kalau kenapa sih film ini nggak ada yang kedua, gitu ya, banyak film ya karena film pertamanya secara numbers nggak berhasil. Nah dengan kok ini ada yang kedua ya berarti yang numbers gampangnya gitu tolak ukur yang pertama kan berhasil, berarti kan ada ekspektasi saat pertama berhasil ada yang kedua. Nah ekspektasi di yang sequel ini seperti apa yang diberikan dari produser mungkin? Ekspektasi kita lebih kayak penyempurnaan visi apa pesan yang ingin kita sampaikan sih ke penonton. Balik lagi kalau soal number gitu ya, itu maksudnya kita serahin ke penonton tapi maksudnya kita sebagai kreator pengen banget gitu biar maksudnya film ini ke si Jin dan Iliyin ngasih sesuatu yang lebih kompleks lagi dan pandangan gitu buat banyak orang. Yes, ini kan berkaitannya dengan hal yang sensitif ya saat religius alias atau agama gitu ya dengan batasannya dikombinasikan dengan treatment horor gitu kan. Ini nulis siapa Bro? Yang nulis Lele Laila ya. Iya. Jadi partner in crime-nya aku. Kalau di horor partner in crime-nya Bu Andra, Mbak Lele ya, Mbak Lele, halo Mbak Lele. Kita pernah ketemu dalam seminggu 3 kali 3 judul yang beda, penulisnya Mbak Lele semua. Oke, sama Mbak Lele nge-developnya gimana? Karena yang tadi dibilang ada batasan-batasan yang harus dijaga, tapi ini tuh tertulis loh dalam Al-Quran sebenarnya. Nah, gimana sih menyeimbangkan antara entertainmentnya tapi tetap ada agamanya yang kita tetap juga kedepankan gitu ya, dengan treatment horor. Menariknya aku sama Lele gitu, maksudnya kita suka banget gitu, maksudnya berhayal, berimajinasi sama sesuatu adegan yang gore, horor gitu. Tapi background kita nih terhadap maksudnya pandangan agama, batasan agama tuh sama
gitu loh. Oke, itu menarik tuh. Betul. Jadi udah tahu batasannya. Jadi kayak misalnya aku ngembangin adegan, Lele ngejagain karakter. Oke. Gitu. Jadi memang kita kalau ngobrol udah kayak apa ya? Dia kayak bikin film sendiri. Udah nggak duduk, udah berdiri gitu. Dari kitab Si Jin dan Ili ini diskusinya udah bukan duduk, berdiri gitu. Yang udah teriak-teriakan gitu. Nanti adegannya gini gitu. Dan maksudnya chemistry itu emang maksudnya aku sama Lele ngerasa udah dapet banget gitu. Jadi mungkin kalau pemain-pemain yang lain ditanya gitu kayak apa, memang dari skenarionya udah kuat banget gitu. Udah bikin gitu. Aku aja sampai ini syutingnya capek banget nih. Gitu dan bener kan? capek syutingnya. Capek dan maksudnya setiap hari selalu ada kejutan-kejutan adegan kan gitu. Apalagi maksudnya begitu ngelihat set biasanya aku kadang suka berkembang lagi atau ketemu pemain, pemain ini potensinya bisa kayak digini ini kayak gitu. Kalau Mbak Lele tuh nggak salah ya, ayahnya tuh ustadz ya. Iya. Ustadz kiai gitu lah, agama yang jadi kata Mbak Lele kalau ditanya gimana risetnya ke bapak saya. Iya. Kadang aku suka pancing aja, Le. Biasanya kalau di ini suka ada ayat yang ini, coba kamu tanya, Le, gitu. Oh iya, gini gitu. Develop konsultasi gratis. Kadang sampai syuting pun aku bisa yang telepon-teleponan sama Le, adegannya gini jadi gini. Enggak apa-apa, kalau gitu diginin aja Kak, gini. Gitu. Bisa yang kayak gitu. Jadi emang udah sama soalnya visinya dan batasannya udah tahu ya. Iya, maksudnya ngobrolnya klop aja gitu. Ketemu gitu loh. Yes. Dan saling melengkapi, saling ngejagain gitu kalau sama Lele. Tapi jadi lebih memudahkan saat eksekusinya ya. Karena kombinasi ini kan tricky, ada di dalam itu dia. Tadi ini ada di ayat-ayat Quran tapi eksekusinya horor. Kalau terlalu berlebihan akan menimbulkan banyak respon dari masyarakat gitu kan. Nah, iya. Iya gak sih, itu kayak karena kan apalagi netizen Indonesia. Ibaratnya maksudnya jangan sampai kita terlalu menggurui orang lain. Betul. Gitu kan. Iya. Maksudnya kita jangan ayat-ayat itu harus tersampaikan bukan sebagai keriaan gitu loh, bukan sebagai kesombongan, tapi sebagai pengingat. Nah itu treatmentnya gitu. Gimana tuh? Karena kan kadang gitu yang tadi dibilang, kadang kita tuh dikasih tahu sama orang-orang sekitar suka bandel, tapi pas nonton film jadi malah oh iya ya gitu kan. Nah itu gimana tuh nge-treatment sebuah ayat penting misalkan nih dalam satu film, misalkan di kitab Si Jin dan Ili ini, tapi nyampenya tuh bukan kayak menggurui tapi lebih buat kita malah kena gitu. Ya emang kan maksudnya kalau kadang kan di kehidupan kita sehari-hari aja sebenarnya banyak mengajarkan hal-hal gitu kan yang semua tuh kalau kita mau cari tuh ada gitu loh di Al-Quran gitu kan. Jadi kita jangan langsung memulai dengan kalau kamu mau ini ayatnya ini gitu. Jadi memang aku sama Lele kita gambarin aja dulu manusianya seperti apa, peristiwanya seperti apa, dan jalan keluarnya si karakter ini terhadap konfliknya tuh kayak apa. Dari situ baru kita bukan kita selipkan, kita kasih pegangan ke si karakter itu. Nah pegangan ini nih mau yang apa? Mau yang musyrik? Atau mau yang landasannya agama gitu. Tinggal ada pilihan dari balik lagi ke story si karakter. Betul. Pengambilan keputusan karakter itu ya yang bergerak ya. Benar. Sehingga jadi tidak menggurui, tapi memang keputusan yang terjadi nih tetap ada pilihan, tapi tinggal karakternya memilih ke yang mana gitu ya dalam pengembangan ceritanya ya. Benar. Bahkan maksudnya ada maksudnya karakter-karakter yang terlihat sudah beragama disadarkan oleh karakter lain gitu. Maksudnya kamu merasa sudah ini apa? Ada bunyi-bunyian. Kamu merasa sudah paling benar gitu kan. Yeah. Tapi kamu lupa ketika ada orang lain tersakiti kamu diam aja. Nah, kayak itu gitu. teguran lagi. Iya, maksudnya akhirnya kan ini sebenarnya ketika nonton film ini walaupun kita tidak teridentifikasi terhadap karakternya langsung karena mereka bukan kita gitu, si karakternya bukan kita, jauh mungkin, tapi dari peristiwa-peristiwa yang ada di filmnya kita jadi ingetin jangan sampai kita adalah menjadi alasan apa yang kita lakuin menjadi alasan bagi orang lain untuk sulit sembuh dari lukanya. Aduh iya lagi.
Iya. Ya. Karena di sini kolaborasi juga secara pendekatan banyak banget pemainnya di yang kedua ya. Ini ada Yunita Siregar, ada Dinda Kanya Dewi, Kawai ada Tara, ada Kawai. Yes, Kawai Labiba. Aku nyebut Kawai. Tara Budiman. Gitu. Ada Tara Budiman, ada Sultan. Ya, Sultan Hamonangan. The best. Ada Mbak Nai, Jenar Maesa Ayu. Aku selalu happy kalau ada dia pas gala premier. The best, Bu Jenar. Ya jadi ini lebih banyak dan lebih kompleks. Tapi nih. Tapi memang maksudnya surprisingly mereka adalah wishlistnya aku sih. Iya. Kalau Mbak Jenar kan emang udah pernah ya. Maksudnya kayak Yunita gitu. Maksudnya pas nonton film sebelumnya kayak aku pengen deh kerja gitu. sama. Ya. Terus Dinda juga, wah ini sih harus horor sama gue nih gitu kan. Terus kalau ke Kawai, aku karena ngelihat screen testnya dia, gitu kan. Aku sempat ngeliat kayaknya anak ini berkarakter gitu kan. Pas kita screen test sekali doang aku udah bilang, Pak dia aja yang main bagus banget. Langsung gitu. Tuh ya. Iya gitu, udah gak ada pilihan lain lagi gitu. Jadi kayak di film Kitab Si Jin dan Il ini pemainnya sesuai wishlist ya. Iya, dan powerful semuanya dan mereka into banget ke karakternya, mikirin banget. Bahkan kita kita sampai ini sebenarnya kita bikin film horor atau film drama gitu, karena maksudnya mereka udah mempercayakan ke aku kan buat maksudnya sinematografinya kayak apa, visualnya. Jadi mereka bener-bener ngulitin karakternya tuh kayak apa gitu. Karena ini karakter-karakter yang maksudnya agak ada yang kelihatan kayak NPD, mental health, psikopat gitu. Itu kan tidak mudah digali gitu kan. Kira-kira si karakter ini kenapa bisa jadi jahat? Mereka tumbuh dari keluarga yang seperti apa ya gitu. Berarti pola parenting seperti apa nih yang itu bedah mengakibatkan? Iya, kita bedah satu-satu. Bahkan mereka ada ketika di akhir sesi workshop mereka ngobrol dia sendirian monolog tentang si karakter itu. Gitu. Aku tumbuh begini, aku nggak suka kalau ada orang ngomong begini gitu, sampai segitunya, sampai mereka nangis, sampai mereka ketawa lagi. Itu makanya sepowerful itu saat berada di set ya, karena di workshop tuh mereka ngebedahnya sebegitunya ya. Iya. Wow, jadi emang ini bukan cuma sekedar film horor aja, betul. Tapi kedalaman emosi, drama di setiap karakter tuh juga kuat banget. Karena nanti di tiap karakternya itu akan menemukan konflik masing-masing. Terhadap dirinya sendiri gitu. Iya, biasanya kan cerita terfokusnya sama satu protagonis orang, aja. Betul. Dan maksudnya aku sukanya di Kitab Si Jin dan Il semuanya punya porsinya masing-masing. Yes. Semua punya jalan terlihat sebagai orang baik, terlihat sebagai orang jahat. Itu semua kayak ada gitu. Jadi kita bisa merasa sebel dan simpati secara bersamaan. Wow, lagi-lagi rasa ya yang dikedepankan itu. Jadi kayak karena itu dia manusiawinya kan setiap orang nggak ada hitam atau putih, jadi ada zona abu-abunya juga tuh yang terjadi gitu ya. Dan ini kalau ngeliat dari trailernya sih semua karakternya kayak dapat masalahnya sendiri tuh. Ya apalagi kan sekarang maksudnya di sosial media gitu kadang ada orang yang terbuli gitu kan. Tapi dia coba speak up gitu kan, membela dirinya sendiri. Di satu titik kita ngerasa ya ampun kasihan banget ya dia dibully satu Indonesia gini. Tapi di satu titik yang tapi nggak gitu juga kali caranya gitu. Maksudnya harusnya dia dengan cara gini gitu. Artinya maksudnya kita nggak punya perspektif yang hanya satu gitu terhadap apa yang orang lain lakukan. Pasti ada dua sisi pertimbangan orang, dari tinggal angle mana yang mau kita lebihkan ya. Angle sebelah sini apa sininya. Kalau kata Yunita ya di sini makanya dia tertarik banget sama film ini karena di satu dalam sekaligus dia menjadi protagonis dan antagonis gitu. Itu yang bikin dia jadi tertantang. Iya, challenge-nya karena perubahan itu kan tidak mudah ya. Iya. Bagi maksudnya aku sebagai sutradara juga maksudnya perlu benar-benar membuat eskalasi itu kan. Di titik mana gitu maksudnya penonton akan membenarkan perbuatan dia, tapi di titik mana yang penonton jadi simpati gitu sama apa yang udah kejadian di hidupnya dia. Nah itu ada pola khusus nggak sih dalam proses penulisan atau developmentnya? Udah ntar di menit sekian nih, ntar di segini nih penonton akan ngerasain ini. Jadi roller coaster hatinya udah di set dari awal nggak sih?
Itu sih sambil berjalan. Sambil berjalan, enggak langsung di draft 1 semuanya udah ada takarannya, enggak. Biasanya nanti misalnya ketemu Lele, aku punya takarannya sekian, aku nanti gini Le, gini. Nanti begitu ketemu Yunita, ketemu lagi, berkembang lagi gitu. Oh ternyata ada layer yang aku belum ke grab gitu, tapi Yunita atau Dinda udah kepikiran itu. Gitu. Terus nanti begitu di lokasi ketemu lagi sama teman-teman DOP, art director yang gitu, yang mereka ngasih layer yang bahkan mungkin kadang aku juga nggak kepikiran. Oh iya ya. Gitu. Nanti kita lanjutkan setelah azan maghrib ya. Ini masih azan maghrib. Ntar kita lanjutin ya. Setelah tadi kita ngobrolin tentang gimana dinamikanya dan keseruannya tiap karakter akan mendapatkan problem dan masalah. Sebelumnya barengan sama Rapi Films, kemarin nge-MC untuk film Waktu Maghrib 2 tuh. Kita tahu gimana dari Waktu Maghrib pertama dan Waktu Maghrib kedua. Nah energi yang berasa adalah kayak dikasih ruang bermain yang sangat luar biasa. Tim dari Waktu Maghrib 2 oleh produser. Aku suka sih Waktu Maghrib 2. Iya kan, itu kelihatan berasa banget ke kita vibes, energi. Pas gala premiernya juga orang teriak-teriak. Begitu. Ini juga kan dilakukan oleh jajaran produser, memberikan kebebasan yang lebih dibanding yang season yang pertama untuk di Kitab Si Jin dan Ilin ini. Ini salah satu yang bikin aku senang banget ya kerja sama Rapi Film sama Pak Sunil gitu, karena dia tuh satu ngasih kebebasan, dua dia juga tahu apa yang mau dia buat gitu. Terus kayak dia pengen kalau bisa, maksudnya adegan-adegannya tuh eskalasinya tuh naik terus gitu. Terus kita bikin sesuatu yang baru lagi gitu, yang menantang lagi gitu. Dan secara kreatif kita sangat disupport gitu. Ya itu enaknya sih, karena berasa banget soalnya kayak deh bermain-main ya. Bener, gitu. Berasa. Maksudnya kalau kita juga punya imajinasi, tapi nggak disupport secara produksi gitu ya sama produsernya, ya maksudnya terbatas gitu. Tapi kalau sama Rapi Film tuh kayak Hadra maunya bikin apa gitu, kayak terus dan kadang aku bilang, Pak saya mau bikin ini. Ditambahin lagi justru, bikinnya kayak gini aja deh, kayak gitu. Jadi malah makin ditambahin ya. Betul gitu. Terus kita tuh maksudnya bikin Kitab Si Jin dan Ilin ini, kita ngerasa sampai mau syuting tuh nggak ada final draft. Jadi terus berjalan karena aja gitu. Maksudnya baik Lele, aku, Pak Sunil gitu kan, pengennya dikembangin terus itu, maksudnya ada terus ide-ide baru gitu lahir gitu kan. Dan udah gitu disupport terus lagi ya. Disupport terus gitu. Terus maksudnya suasana syutingnya juga nyaman, sehat gitu kan. Pasti kalau yang pernah syuting sama Hadra gitu, maksudnya aku kan orangnya ngantuk kan ya. Jadi gak bisa syuting lama-lama gitu. Jadi kita kayak jam 10, jam 11 sudah ngantuk, gitu. udah pulang gitu. Tapi fitnya kalau horor tuh dibalik ya banyak ya? Atau gimana sih kalau sama Bu Hadra, siang sampai malam atau sore sampai malam gitu? Biasanya tergantung, tapi kan sekarang teknologi udah canggih ya. Maksudnya kita bisa bikin night for day gitu, atau day for night. Terus kalau toh misalnya memang harus exterior night, biasanya kita mulainya dari sore. Jadi kita tetap ngejaga biar teman-teman jam kerjanya juga nggak lebih dari yang seharusnya gitu. Iya, karena ada adegan-adegan kayak yang terutama yang outdoor yang kayak terakhir sih yang saya ingat scene Bu Hadra tuh ya, scene di kuburan dikerubutin pocong ya. Dikerubutin kanan kiri. Ya itu kan outdoor ya, kayak gitu-gitu baru butuhnya emang malam ya, baru di set itu. Terus emang maksudnya teman-teman kreatifnya juga maksudnya DOP ya kan, Mas Hani, art director, semuanya teknis-teknis yang maksudnya fantasi aku pengennya kayak gini bisa dieksekusi dengan baik. Dieksekusi dengan tepat. Dengan tepat dan efisien secara waktu. Itu gitu, penting yang tadinya sebelumnya aku mau ngerjain scene kayak kuburan atau apa gitu bisa lama, tapi begitu ketemu mereka tuh enggak gini gitu, impactnya jadi sama gitu. Aku jadi punya pengetahuan lagi soal teknis gitu. Oh iya ya, ternyata kalau kita tahu dan tepat, kita bisa ngerjainnya lebih efektif secara waktu gitu. Dan nyampainya tetap sama. Dan yang paling diingat sama penonton filmnya Bu Hadra itu akan adalah jump scare yang mengejutkan. Ya kan, ada yang ngintip lah waktu itu. Tiba-tiba itu viral loh yang ngintip itu. Ya kan,
Terus ada beberapa momen-momen. Nah kalau di kitab si Jin dan Ili ini nih, kalau ada yang boleh di-spill dengan ya nggak usah sedetail itu, tapi diberikan treatment kejutan lagi dengan sentuhan nih jadi ini hadra banget nih gitu. Mungkin kalau yang yang akan nonton nanti akan kerasa ini hadra banget. Ada gitu kan? ada gitu. Tapi maksudnya kita coba ngasih treatmentnya juga yang nggak ada di film yang sebelumnya gitu. Walaupun maksudnya vibe-nya sama, tapi yang teror yang dikasih tuh beda. Gitu. Jadi kayak apalagi nih gitu. Iya. Dari trailer mah baru bagian kecil itu mah ya. Dari trailer baru sedikit tuh yang di-spill tuh ya. Iya, cuma memang maksudnya serunya bikin film horor tuh kayak gitu. Eksperimen, hitungan, ketukan. Iya. Itu kan sebenarnya bangunan untuk mencapai jump scare tuh ada ininya, ada hitungannya. Ada hitungannya. Ibarat matematika tuh ada hitungannya. Gitu. Maksudnya hitungan peristiwa, gerakan, bunyi, itu tuh semuanya gitu. Jadi kadang ya ada juga yang maksudnya ini nggak kaget nih orang gitu. Atau kita mengalihkan orang gitu untuk melihat apa ternyata adanya di mana atau orang udah menunggu ternyata tidak ada apa-apa gitu. Nah itu treatment yang eksperimen yang dilakukan tuh ya untuk di film-filmnya tuh ya. Betul. Karena kan mereka kayak nengok nih kanan nih ya nggak pasti kiri nggak ada juga set di mana gitu. Itu diskusi gimana kalau gitu sama sound design kan siapa sound desainnya di sini siapa? Lupa ya tadi. Di sini sound desainnya Mas Andre. Oh Mas Andre. Ari Handoyo, musik direkturnya juga dia. Jadi satu pintu gitu. Satu pintu ya. Dan maksudnya dia udah dari awal sebelum syuting biasanya kita udah bicarain itu. Mas nanti aku mau warna musiknya kayak gini gitu, ada nuansa lokalnya tuh tetap berasa gitu. Terus nanti suara hantunya kayak begini gitu. Kita biasa udah omongin dari sebelum. Jadi pas ketika syuting kita materi-materi sound recording tuh udah kita siapin. Jadi udah kebayang. Iya, misalnya adegan ini nanti suaranya akan gini, gema atau apa, aku udah punya bayangan itu. Jadi ada yang kaget gitu, ada yang ada yang apa gitu tuh udah ke desain ya dari luar udah kebayang ya. Karena pentingnya ketepatan di film horor tuh kenanya tuh kadang dari kombonya itu tuh. Soalnya kadang-kadang memang bahkan tidak perlu ada musik sama sekali gitu. Karena sebenarnya kayak ambience ruangan, suara nafas itu udah musik yang maksudnya udah atmosferik gitu loh. Aku paling serem kalau orang langkah kalau di rumahnya itu lantai kayu. Wah itu wah. Kalau kita kan masuk rumah kan nggak ada musik kan gitu. Justru itu yang bikin kita lebih deg-degan gitu. Tapi musik memang perlu untuk membangun suasana. Tapi memang penempatannya juga harus pas gitu. Nah yang pengen Bu Adra dapetin yang dari Bu Adra yang pengen penonton dapetin tuh apa? Apakah ketegangannya? Apakah merasa diterornya? Atau ketakutan-ketakutan yang di build? Semuanya ya. Paket lengkapnya berarti ada di sini ya. Tegang, takut, deg-degan gitu. Maksudnya kita coba olah buat kita tampilin di kitab si Jin dan Ilin. Ini menarik sih. Berapa lama pengerjaannya Bu Adra untuk syuting ini? Syutingnya 21 hari. 21 hari ya. Dan dengan kompleksitas yang lebih. Tapi development ceritanya itu panjang. Panjang biasanya kalau Mbak Lele gitu, ya 6 bulan gitu ya. Tapi maksudnya Pak Sunil juga detail gitu. Jadi kalau dia merasa kayak belum, revisi terus kita gitu. Kita cari sampai benar-benar visi yang kita mau didapat gitu di skenario. Iya. Dan itu sih dukungan dari tim kayak beliau salah satu yang kalau belum matang di skenario, jangan kalau memang harus mundurin syuting mundur. Gak apa-apa. Iya, jadi nggak yang dikejar harus syuting gitu. Mau nggak mau harus timeline ini gitu. udah masuk soalnya. Kalau dia ngerasa kayak belum, ya belum. Gitu. Sampai dia ngerasa oke nih, mantap nih. Pede gitu. dia nih. Syuting gitu. Wah ini karena dukungan produser tuh penting banget untuk sutradara. Sebelumnya ngobrol juga sama Mita nih cerita film sebagai produser, karena butuh partner juga saat sutradara punya ini, saat kita sebagai produser tahu kalau itu visinya baik untuk sebuah filmnya, ya sebagai produser kita harus support gitu.
Itu ya pentingnya kolaborasi di situ ya. Jadi makin nyaman ya. Betul. Makanya banyak teman-teman yang bekerja bersama Bu Adra, timnya tuh banyak terjaga mereka lagi ya timnya Bu Adra. Iya. Iya ya. Itu karena kenyamanan tahu visi yang mau dikasih ya. Itu satu gitu. Tapi aku juga nggak menutup kemungkinan kolaborasi dengan yang lain. dengan betul. yang baru gitu. Tapi biasanya kan kayak misalnya sama Rapi Film gitu. Baik aku maupun production house-nya udah nyaman sama tim yang ini gitu. Jadi maksudnya di satu sisi mereka udah sama-sama paham, chemistry-nya udah dapet. Siapa tahu kan di berikutnya bisa lebih pecah lagi gitu kolaborasinya gitu. Itu yang dijaga sih. Kalau menarik di bulan ini Bu Adra film-filmnya. Ya ada kita 17 Juli 2025. Ya 17 Juli 2025 saat kamu ke bioskop cap cip cup penonton yang manapun yang si Jin, Ilin sama yang minggu lalu bebas. Dua-duanya film Bu Adra. Tapi jadi tahun yang sibuk ya tahun ini ya buat Bu Adra ya. Atau lebih tahun yang menyenangkan. Menyenangkan ya. Tahun yang menyenangkan. Sibuk sama dengan menyenangkan. Iya dong. Ada lagi nggak di akhir tahun atau menjelang akhir tahun film yang lagi tinggal tayang atau lagi dikerjakan? Ada yang lagi dikerjakan, yang lagi di development juga sequel. Gitu ada lagi aja kayak lagi ya. Kita menunggu pokoknya karena udah ada di penonton Indonesia udah ada. Oh ini filmnya Bu Adra nih nonton nih. Udah ada gitu tuh, udah bergerak, udah nggak nggak peduli judulnya apa, genrenya apa, tapi filmnya Bu Adra nonton gitu. Tapi support kayak gitu yang bikin aku jadi makin semangat buat nggak bikin yang itu aja gitu. Maksudnya harus ngasih sesuatu yang beda lagi, yang baru lagi gitu. Artinya maksudnya setiap apapun yang aku kerjain tuh kayak aku pengen bikin yang beda gitu. Maksudnya aku nggak mau bikin yang sama kemarin atau template gitu ya. Kayak maksudnya ketika kesempatan itu datang gitu ke aku gitu kan, ngalir ke aku, itu justru malah bebannya lebih besar gitu. Untuk aku ngasih warna yang berbeda di tiap film. Karena ada itu tadi, kalau setelah tinggi 2500 mdpl kenapa harus sama kalau bisa ke 2800 mdpl atau 3000? Push to the limit. Push to the limit. Selagi masih ada gunung yang masih bisa didaki kita coba daki gitu ya. Dan berarti tidak menutup kemungkinan untuk, kan sekarang lagi seringnya horor sama drama religi. Berarti gak menutup kemungkinan misalkan ketemu pure drama gitu. Bisa jadi juga ya. Bisa jadi. Aku malah pengen banget bikin film action gitu. Action ya kan gitu. Action nantinya itu bisa jadi juga ya. Ada 2 film yang maksudnya wishnya aku gitu. Aku pengen banget bikin film action sama film perang. Perang? Iya. Oh, epic sih. Epic sih. Mas Sunil, tolong kitab si Jin dan Ilin ini jutaan lagi film perang ya. Hantunya berperang. Hantunya yang perang. Jadi itu perang, action, pure drama gitu yang romance. Bikin film tuh kayak drama, arena bermain yang sangat menyenangkan. Iya. Gitu. Jadi apapun genrenya pengen coba dan eksperimen ya. Doku drama gitu, naik gunung dong, bikin film gunung bener. Iya. Yuk bikin film gunung. Ya, saya ikut dah, nge-crew dah. Ya udah kalau film gunung mah ikut naik gunungnya kita. Tapi emang aku juga maksudnya suka banget naik gunung. Harus bikin berarti film gunung. Rau, Merbabu, Semeru. Yes. Gitu. Bang Kinoy kan sempat bikin tuh film gunung tuh happy tuh aku nontonnya karena sebagai anak gunung merasa disampaikan lah ini aneh keresahannya gitu untuk syuting di gunung. Kayaknya mesti bikin, tertarik ya syuting di gunung Everest gitu. Tertarik banget. Everest kalian ide saya. Rebahan di sabana di atas gunung tuh kayak surga gitu. Aduh bener, tidak diganggu handphone ya kan. Aduh menghirup dengar suara air terjun, sungai. Ya, mudah-mudahan ada jodohnya kita Bu Adra ya. Amin. Sebetulnya bisa produksi di gunung dalam bentuk apapun, dokumenter kayak gitu, drama. Aduh, best. Terima kasih Bu Adra sudah mampir ke sini. Thank you banget. Kita ketemu di gala premier dan buat penonton ketemu di bioskop 17 Juli. Bu Adra yang bilang deh, silakan. Ya, ketemu di bioskop hari pertama tayang film Kitab si Jin dan Ilin. Ingat ya, 17 Juli 2025 hari pertama tayang. Nonton ya. Siap, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Bersinema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.